Halo, siswa-siswi kelas 11 di S2. Bertemu lagi di video pembelajaran fisika lintas minat. Ini merupakan video pembelajaran keempat. Kita masih melanjutkan materi sebelumnya tentang elastisitas. Ini video pembelajaran materi elastisitas bagian kedua. Kita akan belajar tentang hukum Hooke pada benda elastis. Sebelum itu, Ibu perkenalkan dulu benda yang akan kita pelajari, yaitu pegas. Pegas merupakan benda elastis karena dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya pada pegas dihilangkan. Gaya yang dapat menggerakkan benda kembali ke bentuk semula disebut gaya pemulih. Gaya pemulih dijelaskan dengan hukum Hooke. Pada tahun 1678, Robert Hooke menyatakan jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Hooke yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan negatif K dikali delta X. Jadi F itu adalah gaya pemulih satuannya Newton, K itu adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter, delta X itu adalah pertambahan panjang atau M. Jadi jika gaya tarik yaitu F tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjangnya atau delta X-nya itu sebanding dengan gaya F-nya. Tanda negatif pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan. Jadi negatif ini menunjukkan arahnya. Kemudian K, tetapan pegas menyatakan ukuran kekakuan pegas. Pegas yang kaku memiliki nilai K yang besar, sedangkan pegas yang lunak memiliki nilai K atau konstanta pegas yang kecil. Kemudian kita belajar juga tentang ketetapan gaya benda elastis. Perlu kalian ketahui bahwa tetapan gaya K adalah tetapan umum yang berlaku untuk benda elastis jika diberi gaya yang tidak melampaui batas seperti pada hukum Hooke. Rumus umum tetapan gaya K itu sama dengan A kali E per L, dengan E-nya adalah modulus elastis bahan Newton per meter kuadrat, L-nya adalah panjang bebas benda satuannya meter, dan A itu adalah luas penampang benda meter kuadrat. Pada hukum Hooke kita juga belajar tentang susunan pegas. Jadi sebuah pegas yang diberi gaya sebesar F akan mengalami pertambahan panjang sesuai gaya yang diberikan kepadanya. Bagaimana jika pegas yang diberi gaya berupa susunan pegas atau pegasnya lebih dari satu? Maka ada dua susunan yang kita kenal. Yang pertama itu susunan seri pegas, jadi pegasnya disusun secara seri seperti gambar ini. Maka ketika pegasnya yang disusun secara seri, K atau konstanta pegas penggantinya memenuhi persamaan sebagai berikut. 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah seterusnya sampai sejumlah dengan susun pegas yang disusun secara seri. Kemudian kita kenal juga pegas yang disusun secara paralel seperti gambar ini. Pegas yang disusun secara paralel maka konstanta penggantinya memenuhi persamaan berikut. Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah titik-titik sebanyak pegas yang disusun secara paralel. Kita ke latihan soal, misal pegas dengan konstanta sebesar 200 Newton per meter diberi gaya sebesar 50 Newton. Tentukan pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas menurut hukum Hooke adalah delta X sama dengan F per K. F-nya sudah diketahui yaitu 50 Newton. Jadi kita masukkan F-nya sama dengan 50. Terus nilai K-nya konstanta pegasnya kita diketahui yaitu 200 Newton per meter. Jadi kita tinggal masukkan 200. Maka
delta X atau pertambahan panjangnya itu diperoleh sebesar 0,25 meter. Contoh soal kedua, grafik hubungan gaya F terhadap pertambahan panjang atau delta X dari percobaan elastisitas pegas di bawah ini yang memiliki konstanta elastis terkecil. Konstanta elastis terkecil. Jadi kita cari satu-satu dulu konstanta elastisnya. Berdasarkan hukum Hooke, rumus hukum Hooke itu kan F sama dengan K dikali delta X. Jadi kalau kita mencari K itu berarti F dibagi delta X ya. Jadi kita cari nilai K-nya dengan membagi F dengan delta X. Karena ini X-nya dalam satuan cm, maka kita ubah ke dalam satuan meter. Jadi ini adalah delta X yang sudah dikonversi menjadi satuan meter. Jadi kita cari satu-satu untuk grafik A, maka nilai K-nya, F-nya itu adalah 2, dibagi dengan delta X-nya, delta X-nya itu 6 cm, maka dalam meter itu adalah 0,06, maka nilai K-nya adalah 33,3 Newton per meter. Untuk grafik B, F-nya adalah 4, F-nya 4, dibagi dengan delta X-nya adalah 4 dalam cm, maka dalam meter itu 0,04 meter, sehingga K-nya itu adalah 100 Newton per meter. Untuk grafik C, F-nya 6, kemudian delta X-nya 2 dalam cm, sehingga K-nya sama dengan 6 per 0,02 meter, sehingga K-nya adalah 300 Newton per meter. Untuk grafik D, F-nya 3 Newton, kemudian X-nya adalah 6 cm, sehingga nilai K-nya itu sama dengan 3 dibagi 0,06 dalam satuan meter, sehingga diperoleh nilai konstantanya atau K-nya itu adalah 50 Newton per meter. Terakhir untuk grafik E, itu F-nya diketahui 6, sedangkan pertambahan panjangnya itu 6 cm, sehingga nilai K-nya itu diperoleh dari pembagian gaya, yaitu 6 dibagi 0,06 dari pertambahan panjang, maka nilai K-nya diperoleh 100 Newton per meter. Sehingga ketika kita sudah menentukan nilai K-nya, dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa grafik percobaan yang menunjukkan elastisitas terkecil adalah grafik A, yaitu dengan konstanta elastisitas yaitu 33,3 Newton per meter. Soal ketiga, dua buah pegas memiliki konstanta pegas 200 Newton per meter dan 600 Newton per meter, dan ujungnya diberi beban 2 kg. Tentukan pertambahan panjang pegas jika pegas disusun secara seri atau disusun secara paralel. Kita selesaikan yang A dulu. Yang pertama, kita cari dulu konstanta pengganti pegasnya. Kalau secara seri, maka rumusnya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2, karena pegasnya memiliki 2 konstanta. Tinggal dimasukkan 1 per 200 ditambah 1 per 600, sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi 600, maka bilangan di atas menjadi 3 ditambah 1, maka hasil konstantanya itu sama dengan 150 Newton per meter. Jadi konstanta pengganti serinya itu 150 Newton per meter. Yang dicari adalah pertambahan panjang, kita masukkan ke dalam rumus hukum Hooke. X sama dengan K dikali delta X, maka delta X-nya sama dengan F per Ks. F-nya itu diperoleh dari massa dikali percepatan gravitasi. Massanya 2 kg, percepatan gravitasinya 10, dibagi dengan konstanta pegasnya 150, maka pertambahan panjangnya itu diperoleh 0,13 meter atau 13 cm. Ini untuk yang A. Untuk yang B, ketika pegasnya disusun secara paralel, maka konstanta penggantinya itu rumusnya Kp sama dengan K1 ditambah K2, maka tinggal dijumlahkan 200 ditambah 600, hasilnya konstanta pengganti paralelnya itu adalah 800 Newton. Kemudian kita cari delta X-nya atau pertambahan panjangnya dengan rumus hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X, maka delta X diperoleh dari pembagian
F-nya itu sama dengan M dikali G, yaitu 2 dikali 10, dengan K-nya adalah konstanta pengganti paralel, yaitu 800, maka diperoleh delta X atau pertambahan panjangnya adalah 0,025 meter atau 2,5 cm. Sekian untuk video pembelajaran ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Silahkan dicatat di catatan, kita akan bahas kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.